sahabat Rema yang seiman dalam Kristus. Hari ini tanggal 19 September kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dari Lazaret. Sebagaimana kita ketahui, sebelum penampakan terjadi, Maximin dan Melanie telah melihat sinar matahari yang berkilau-kilauan namun tidak menyakitkan mata turun pelan-pelan dari surga dan akhirnya berhenti pada penampakan seorang wanita yang sangat cantik duduk dengan menutup wajahnya dengan kedua tangannya, menampakkan kesedihan yang mendalam. Sinar matahari yang berkilau-kilauan itu meliputi seluruh tubuh wanita itu, menampakkan kemuliaan. Gereja Katolik senantiasa percaya bahwa Bunda Maria dengan sinar kemuliaannya itu menyimbolkan semangat, pengharapan, dan penghiburan. Kita tahu dari kitab puji, Tuhan Yesus pernah menampakkan diri dalam penampakan transfigurasi di sebuah gunung. Wajah dan tubuh Tuhan Yesus berkilau-kilauan, menampakkan kemuliaannya, menyimbolkan pengharapan dan penghiburan kepada para murid yang akan menghadapi penderitaan. Hidup adalah misteri. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah kita akan gagal atau berhasil? Apakah kita akan sakit atau sehat? Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Misalnya seorang artis akan menjamin bahwa dia akan menjadi terkenal terus, atau seorang penulis buku akan menulis buku yang menjadi bestseller terus. Kita tidak juga sebagai seorang imam misalnya atau pelayan bisa menjamin bahwa apa yang kita layani dengan sepenuh hati, dengan kebesaran hati tanpa pamrih akan tidak lepas dari kritikan umat. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Setiap orang pasti pernah mengalami titik terendah dalam kehidupannya, yakni mengalami krisis. Krisis memiliki hanya satu wajah, yaitu penderitaan. Dan penderitaan itu tidak menyenangkan. Kita semua cenderung untuk menghindari penderitaan. Ada yang menghindari penderitaan dengan melarikan diri dari penderitaan itu. Namun kenyataannya penderitaan tidak akan lepas. Masa krisis tidak akan hilang dari kehidupannya. Ada yang menegak minuman-minuman keras. Ada juga yang sampai pada narkoba, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Namun tidak pernah semua itu menghilangkan masa krisis 100%. Kita sebagai orang Katolik, orang beriman, melalui peristiwa penampakan Bunda Maria Lazaret, kita belajar bahwa kita bisa pelan-pelan namun pasti dengan iman kita dihibur dan dikuatkan dalam pengharapan. Kuncinya adalah kesediaan kita untuk diubah oleh yang ilahi itu sendiri. Dan itu berarti kesediaan untuk bertobat, mengarahkan kembali hidup kita pada kasih Allah sendiri. Menyadari bahwa kita itu sangat dicintai oleh Allah. Dan kita berusaha untuk sekuat tenaga membalas cinta kasih Allah itu dengan memiliki kepedulian akan hal-hal surgawi. Khususnya bagi kita orang Katolik adalah perayaan Ekaristi. Yang menjadi keprihatinan Bunda Maria dari Lazaret adalah bahwa orang-orang pada hari Minggu, pada waktu itu, pada zaman itu tidak pergi ke gereja untuk merayakan hari Tuhan, melainkan justru bekerja, bahkan mengumpat-umpat karena mengalami penderitaan. Bahkan dalam mengumpat-umpat itu mereka mempergunakan nama putranya, yaitu Tuhan Yesus. Maka marilah kita bertobat, marilah kita berubah
dengan semakin mencintai Ekaristi. Kadang-kadang ada orang yang merasa bosan untuk ikut terlibat merayakan Ekaristi. Perasaan bosan itu nomor 2. Yang pokok nomor 1 adalah komitmen bahwa kita yang sudah dicintai Allah, diselamatkan melalui darah Kristus. Mari kita semakin mencintai Tuhan Yesus dengan terlibat di dalam perayaan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua dan saudara-saudari, diberi kesehatan, kekuatan, dan ketabahan iman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.